Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini kacau lagi begitu ya. Muncul survei SMRC, sekarang muncul survei Carta Politika ya terkait dengan capres begitu ya. Ganjar 38,2% dan Prabowo 31,1% dan Anies Baswedan 23. Artinya apa? Ngapain kita masih percaya terhadap survei-survei seperti ini kalau sponsornya sudah tahu siapa mereka begitu ya. Jadi kan aneh begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat beberapa survei, orang tidak begitu percaya terhadap survei hari ini begitu. Jadi menurut saya pribadi survei ini hanya buang-buang waktu, buang-buang uang begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi orang di justice ya, bagaimana caranya pola pikirnya itu bisa diarahkan dan mengikuti survei itu begitu. Padahal banyak para cebong dan buzzer ya, karena dengan adanya survei ini tahu-taunya mungkin bisa saja ya survei bayaran, survei sponsor dan sebagainya itu dipercaya begitu. Bisa saja metodenya bisa diganti dengan berbagai hal. Kalau masih belum menunjukkan ya dan memberikan statement dananya dari mana, itu ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei seperti itu begitu ya. Kalau tidak ada uangnya tidak bisa bekerja mereka begitu ya. Ya tidak mungkin masa mau mengeluarkan uang pribadi lalu kemudian diberikan kepada orang-orang yang survei di lapangan dan sebagainya. Saya kira tidak begitu. Pasti ada dana besar di sini begitu ya. Yang namanya survei itu adalah business to business begitu kan. Tetapi tidak ada credible atau apa begitu kan ya, yang namanya bisnis tetap bisnis di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini komentar-komentar netizen ya, saya ambil dari buzzer senyamannya si Dum ini begitu ya. Survei terbaru dari Carta Politika, survei capres ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini margin of kelirunya berapa persen, Le? Berarti ya, saya tahu bahwa survei-survei ini bisa saja dibuat begitu ya, metodenya bisa diganti, dicarikan cara di situ begitu ya. Bahkan respondennya kepada siapa, kan begitu logikanya begitu. Gimana Ganjar enggak tinggi hasil survei Carta? Lawang sudah satu kolam ya, 3 lembaga survei dapat rapor merah, salah satunya Carta. Dulu Pilkada Jakarta Ahok selalu di atas, Anies dibuat kecil. Nyatanya Bro Ensis ya yang memenangkan Pilkada Jakarta 2017 siap yang lalu ya. Ya, dalam artian apa? Kenapa di 2017 itu adalah Anies Baswedan kalah dalam surveinya tapi menjadi juara? Ini yang kemudian banyak orang tidak lagi percaya. Dan sekarang hari ini publik sudah tahu dan sudah cerdas hari ini begitu ya. Ngapain kita harus masih percaya terhadap itu? Kan begitu logikanya begitu. Dan bahkan ini si bikin survei tim suksesnya sendiri ya, lantas rakyat disuruh percaya hasil surveinya. Betul begitu. Tidak ada ya kecap itu nomor 2 begitu, tetap nomor 1 begitu ya. Ya, maka dari sinilah orang berbicara tentang survei itu paling ya 2 hari 3 hari setelah itu selesai begitu. Muncul lagi survei kemudian dibicarakan lagi begitu. Karena apa? Karena sekarang itu masyarakat sudah cerdas bagaimana cara melihat lembaga survei hari ini begitu. Bahkan ini si Carta kan sudah kelihatan dengan Pak Ganjar di sini begitu. Masih kalian percaya lembaga survei ini begitu? Dia adalah salah satu ya ternak peliharaan ya, si rambut putih ini keren sekali begitu ya. Jadi sudah tertangkap bahkan 75% katanya. Kenapa nggak 100% sekalian bahwa Pak Ganjar menang di situ? Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya apa? Selama ini ngapain masih percaya terhadap lembaga survei kalau seperti itu begitu ya? Jelas memang tidak kredibel begitu ya. Emang dengan sering kalian umbar survei murahan itu, kami akan berubah pikiran, enggak akan kalah, malah kami akan semakin yakin bahwa Anies lah yang sebenarnya pemenang survei tersebut. Betul, bisa jadi seperti itu begitu ya. Setiap pekan yaitu surveinya keluar, surveinya keluar, bahkan ya 1 bulan itu dari beberapa lembaga survei bahkan keluar terus mungkin sampai 15 survei kan begitu sampai orang kan muak melihat survei-survei seperti ini begitu kan. Masa belum apa-apa sudah menang begitu kan? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Survei dari lembaga survei yang terlibat marketing, salah satu capres enggak ada independensi. Hasilnya ya dipercaya sama orang-orang level doom. Ini banyak sekali ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya dikutip dari newsdetik.com ya, survei carta ya politika Ganjar 32% ya, Prabowo Subianto ya 31% dan Anies Baswedan 23% ya. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terbaru mereka di bidang kebijakan publik hingga Pilpres di 2024. Dalam survei Pilpres di 2024, Ganjar Pranowo menempati urutan pertama diikuti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ya. Jangan heran ya, 3 tahun yang lalu ya, survei Pak Ganjar tetap naik sampai sekarang ya. Karena apa? Ya, siapa mereka begitu kan? Bisa saja dipelihara para survei-survei seperti itu, tapi untungnya adalah masyarakat hari ini cerdas begitu ya. Tetapi yang lebih dungu lagi, para buzzer dan cebong di situ mengikuti pola pikir mereka begitu ya. Padahal itu jelas-jelas, ngapain kita masih percaya lembaga survei kalau dananya tidak terbuka begitu. Coba bayangkan dananya dari mana begitu ya. Itu baru saya percaya di situ begitu. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya merilis hasil survei ini pada hari Senin. Survei dilakukan pada tanggal 2 sampai 7 Mei 2023 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur ya. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multi random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,829% pada tingkat kepercayaan 95%. Bahkan responden diberi pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang siapa yang akan Bapak pilih ya, saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut. Dalam simulasi 10 nama, Ganjar menempati urutan pertama disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan untuk 3 besar capres tersebut. Bayangkan ya, Anies Baswedan belum mengeluarkan ke lembaga survei itu sudah nomor 3. Bayangkan bagaimana kalau jadinya begitu ya, sama-sama memberikan sponsor, sama-sama membeli lembaga survei, pasti dia nomor 1 begitu ya. Kan begitu logika kita begitu. Jadi ini Ganjar 32, Anies Baswedan 21, Prabowo 28, Ridwan Kamil 4 ya. Dan bahkan elektabilitas 3 nama, 3 Ganjar Pranowo 38 ya, Prabowo Subianto 31, Anies Baswedan 23. Tapi kita lihat saja di nanti begitu ya, melihat dari perkembangan politik bagaimana nanti setelah pemilihan, apakah dia benar kalah atau menang begitu. Dalam tren simulasi 3 nama, Carta Politika menyatakan elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat setelah sempat mengalami penurunan pada April lalu. Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa orang-orang di luar sana banyak berpatokan kepada lembaga survei. Padahal lembaga survei itu yang bermain seperti itu begitu ya. Jadi kalau tidak ada uangnya siapa? Kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa survei itu dibicarakan mungkin 1 hari, 2 hari sampai 3 hari begitu. Jadi setelah itu keluar survei lagi, dibicarakan lagi di situ begitu ya. Banyak sekali itu pengamat menjadi tim sukses ya, dan tim sukses bisa jadi pura-pura menjadi pengamat di situ begitu. Jadi inilah yang kemudian menurut saya pribadi lembaga-lembaga survei seperti Carta Politika, SMRC begitu kan, itu menurut saya pribadi ya, bagi kami ya masih tidak percaya karena masih belum ada keterbukaan uangnya dari mana di situ begitu ya. Jadi bahkan ini dapat rapor merah dan sebagainya begitu. Menurut saya pribadi ya menurut saya pribadi jangan-jangan Anies surveinya yang menang. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang turun channel Ho dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.